Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Loberta dengan NIM 415230182. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester LLP. Saya akan menjelaskan soal di nomor 4. Sebagaimana bagian dari soal ketiga itu sudah dibuat video sebelumnya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan untuk soal menjelaskan penelusuran kode program langkah demi langkah untuk pembuatan matriks dan perhitungan TF-IDF-nya. Nah, di sini saya ada langkah-langkahnya. Langkah pertama itu membuat matriks frekuensi. TF itu program melakukan looping untuk menghitung kemunculan setiap kata unik pada masing-masing dokumen. Pada dokumen 1, artificial intelligence, kata intelligence sama dengan 1, artificial sama dengan 1, kata lainnya sama dengan 0. Hasil akhir matriks TF adalah representasi jumlah tabel mentah. Nah, langkah keduanya itu menghitung vektor IDF, skalaran global, menggunakan rumus voting yang umum dipakai di industri. Dengan rumus IDF dikali T sama dengan IN buka kurung 1 ditambah N dibagi 1 ditambah DF dikali T tutup kurung ditambah 1, di mana N sama dengan 3 total dokumen. Mari kita telusuri hitungan untuk dua kata tersebut. Nah, kata artificial itu hanya muncul di dokumen 1, yaitu DF sama dengan 1. Nah, dengan rumus IDF sama dengan IN buka kurung 1 ditambah 3 dibagi 1 ditambah 2 tutup kurung ditambah 1 sama dengan IN dengan hasil 1,3333 tutup kurung ditambah 1 sama dengan 0,6931 ditambah 1 sama dengan 1,6931. Kata berikutnya, kata artificial, muncul di dokumen 1 dan dokumen 3. Pada DF sama dengan 2, dengan rumus IDF sama dengan IN, buka kurung 1 ditambah 3 dibagi 1 ditambah 2, tutup kurung, ditambah 1, sama dengan IN, itu hasilnya buka kurung 1,3333 tutup kurung ditambah 1 sama dengan 0,2877 ditambah 1 sama dengan 1,2877. Selanjutnya langkah ketiga itu ada multiplikasi matriks TF dikali IDF. Nah, program mengalihkan nilai pada matriks TF dengan nilai vektor IDF yang bersesuaian. Bobot kata intelijen di dokumen 1 sama dengan 1 dikali 1,6931 sama dengan 1,6931. Bobot kata intelijen di dokumen 2 yaitu sama dengan 0 kali 1,6931 sama dengan 0,00000. Hasil akhirnya adalah matriks TF-IDF berbentuk dua dimensi di mana baris mempresentasikan dokumen dan kolom mempresentasikan bobot pentingnya kata tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan ke kolabnya sebentar, codingannya tuh sini. Nah, nih, 4 menjelaskan penelusuran kode program langkah demi langkah untuk pembuatan matriks dan perhitungan TF-IDF. Jika perhitungan TF-IDF membuat TF-IDF vectorizer. Langkah pertama yang dilakukan di dalam kode adalah menginisialisasi objek TF-IDF bernama vectorizer. Ini menggunakan kelas vectorizer buka kurung yang disediakan oleh library scikit-learn. Fungsi dari baris ini adalah untuk menyiapkan mesin yang nantinya otomatis melakukan tokenisasi, menghitung frekuensi kata TF, dan menghitung bobot kebalikan dokumen IDF dari data teks kita. Selanjutnya ada
mengubah dokumen menjadi matriks TF-IDF. Nah, langkah kedua ini adalah inti dari proses komputasi. Di sini kita mengeksekusi fungsi feed. Feed transform buka kurung terhadap variabel cleanit dokumen, yaitu dokumen teks yang sebelumnya sudah melewati proses pembersihan atau pre-processing. Fungsi ini melakukan dua hal sekaligus. Feed mempelajari Fit di sini mempelajari kosakata unik dari seluruh dokumen, dan transform menghitung rumus matematika TF-IDF untuk setiap kata di setiap dokumen. Hasilnya disimpan ke dalam variabel bernama tfit matrix dalam bentuk spare matrix. Ya. Selanjutnya itu ada menampilkan fitur atau kata. Nah, langkah ketiga ini kita memanggil fungsi get underscore fitur underscore names underscore out kurung tutup kurung untuk menampilkan semua kata unik yang berhasil diekstrak dan dipelajari oleh mesin dari seluruh dokumen. Jika kita lihat pada outputnya, sistem menyusun kata-kata tersebut secara alfabetis, mulai dari AI, artificial, bagian, beasiswa, belajar dari digital. Kata-kata ini lah yang nantinya akan bertindak sebagai kolom atau dimensi pada matriks kita. Nah, selanjutnya menampilkan matriks TF-IDF, di mana langkah ini adalah memvisualisasikan data agar mudah dibaca. Karena TF ini TF matrix awalnya berbentuk spare matrix bagian Skippy, kita mengubahnya dulu menjadi array. Biasa menggunakan fungsi to array buka kurung tutup kurung, kemudian kita bungkus ke dalam tabel pandas data frame dengan menetapkan nama-nama kata unik tadi sebagai nama kolomnya. Nah, selanjutnya pada hasil outputnya ini baris 0 sampai 5 mempresentasikan indeks dokumen. Di sini kita memiliki total 6 dokumen. Ingat, indeks kita dari 0 kolom, setiap kolom mewakili satu kata kunci unik. Contoh, nilai 0,000000 berarti kata tersebut tidak muncul sama sekali dalam dokumen yang bersangkutan, vektornya kosong atau sparse. Nah, sebelahnya nilai desimal contoh 0,43256. Ini adalah bobot nilai TF-IDF sebagai contoh pada dokumen 0. Kata artificial, lalu intelligent, intelligent, dan di kata perkembangan ini memiliki nilai tinggi sekitar 0,43256. Ini membuktikan secara statistik bahwa dokumen 0 sangat relevan dengan topik artificial intelligence tersebut. Kata yang sering muncul di satu dokumen tetapi langka di dokumen lain akan mendapatkan skor desimal yang lebih tinggi. Seperti ini. Nah, segitulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.